Om Swastiastu, selamat malam Ibu. Saya Niwan Sabah Astuti dengan Prodi Ekonomi dengan NIM 2022-0104-0003. Saya akan membacakan RPP dari Sekolah SMA PGRI 4 Denpasar, yang dimana isinya tentang mata pelajaran ekonomi kelas 10 dengan semester genap, dengan materi pokok Bank Sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran, dengan alokasi waktu 4 minggu kali 3 jam pelajaran dengan 45 menit. Yang pertama ada kompetensi inti, di mana kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, dan menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internal. Kemudian yang kompetensi inti 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian dari kompetensi inti 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian yang kedua ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Bagian 3.6 mendeskripsikan Bank Sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia, yang dimana indikatornya menjelaskan pengertian Bank Sentral, menjelaskan tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Sentral Republik Indonesia, menjelaskan pengertian sistem pembayaran, menjelaskan peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran, dan menjelaskan penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Sentral. Kemudian menjelaskan pengertian alat pembayaran tunai, uang, dan non-tunai, menjelaskan sejarah uang, menjelaskan pengertian uang, menjelaskan fungsi, jenis, dan syarat uang, menjelaskan pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia, menjelaskan unsur pengaman uang rupiah, menjelaskan pengelolaan keuangan, menjelaskan pengertian alat pembayaran non-tunai, dan menjelaskan jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Kemudian 4.6 menyajikan peran Bank Sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia, yang dimana indikatornya membuat pola hubungan dan menyimpulkan tentang Bank Sentral serta sistem pembayaran dan alat pembayaran. Kemudian menyajikan peran Bank Sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia melalui media lisan dan tulisan. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian Bank Sentral, menjelaskan tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Sentral Republik Indonesia, menjelaskan pengertian sistem pembayaran, menjelaskan peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran, menjelaskan penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Sentral, kemudian menjelaskan pengertian alat pembayaran tunai, uang, dan non-tunai, menjelaskan sejarah uang, menjelaskan pengertian uang, menjelaskan fungsi, jenis, dan syarat uang, menjelaskan pengelolaan uang rupiah dan oleh Bank Indonesia, menjelaskan unsur pengaman uang rupiah, menjelaskan pengelolaan keuangan, menjelaskan pengertian alat pembayaran non-tunai, menjelaskan jenis-jenis alat pembayaran non-tunai, membuat pola hubungan dan menyimpulkan tentang Bank Sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran, dan menyajikan peran Bank Sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia melalui media lisan dan tulisan. Kemudian materi pembelajarannya Bank Sentral dan terdiri pengertian Bank Sentral, juga tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Sentral Republik Indonesia. Kemudian ada sistem pembayarannya dan alat pembayaran tunai, uang, dan non-tunai. Metode pembelajarannya adalah metode yang saya gunakan, metode discovery learning. Bisa juga ditambahkan dengan game based learning supaya dapat menarik perhatian
perhatian siswa, karena yang kalah akan diberikan pertanyaan, contohnya, kemudian yang menang akan bebas tidak diberikan pertanyaan, serta hal ini bisa meningkatkan ketertarikan siswa untuk memahami pelajaran yang kita berikan. Kemudian media pembelajarannya ada worksheet atau lembar kerja siswa, kemudian lembar penilaian dan LCD proyektor, kemudian alat dan bahannya, penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infocus. Kemudian sumber belajarnya buku ekonomi siswa kelas 10 Kemendikbud tahun 2016 dan buku referensi yang relevan, lingkungan setempat, serta langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, pertemuan ke-1 3 kali 45 menit, ada kegiatan pendahuluan dulu 15 menit, kemudian mengorientasi, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pelajaran. Kemudian yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik atau mengabsen siswa tersebut dengan kehadiran. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, ada pertemuan pertama yaitu 3 kali 45 menit, kegiatan pendahuluannya 15 menit, di mana guru berorientasi melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pelajaran. Kemudian mengabsen siswa apakah siswa tersebut hadir. Kemudian yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian ada apersepsi, mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya. Kemudian mengingatkan kembali materi persyarat dan dengan bertanya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang dilakukan. Kemudian ada motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari kehidupan sehari-hari. Kemudian apabila materi tema proyek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi bank sentral, serta menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Ada mengajukan pertanyaan, kemudian pemberian acuan, yaitu memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, kemudian memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Ada pembagian kelompok belajar, serta menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian ada sintak model pembelajaran yang kegiatan intinya 105 menit, stimulasi pemberian rangsangan, di mana ada kegiatan pembelajaran. Ini kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi bank sentral dengan cara melihat atau tanpa dengan alat, menayangkan gambar foto atau video yang relevan, mengamati lembar kerja materi bank sentral, pemberian contohnya, kemudian membaca. Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lainnya. Kemudian menulis resume ini dari hasil pengamatan dan bacaan terkait bank sentral. Kemudian mendengar dan menyimak. Kemudian ada problem sistem pertanyaan identifikasi masalahnya, yaitu critical thinking, berpikir kritik. Nah, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, contohnya yaitu tentang materi bank sentral, kemudian apa pengertiannya, serta apa tujuan, fungsi, dan tugas wewenang bank sentral. Kemudian yang terakhir ada data collection atau pengumpulan data, di mana kegiatan literasinya ini peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasikan melalui kegiatan mengamati objek kejadian dan membaca sumber lain selain buku teks, bisa jadi Google atau sumber internet lainnya. Ada aktivitas, kemudian wawancara atau tanya jawab dengan narasumber, dan kolaborasi atas kerjasama. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan. Nah, peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai bank sentral, contohnya, dan mengumpulkan informasinya tentang bank sentral dan mempresentasikan ulang. Kemudian saling tukar informasi tentang bank sentral tersebut. Nah, ada data processing atau pengolahan datanya, kolaborasi, kerjasama, critical thinking, dan berpikir kritik.
Peserta didik itu dapat mengelompokkan berdiskusi dengan mengolah hasil data. Kemudian ada verification atau pembuktian. Critical thinking berpikir, peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dan menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan sistem informasi yang bersifat mencari solusi dengan berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur. Kemudian ada generation, menarik kesimpulannya. Communication, berkomunikasi, peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan atau menyampaikan hasil diskusinya, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya secara klasikal tentang materi bank sentral, kemudian mengemukakan pendapat dan bertanya atau presentasi tentang materi bank sentralnya. Kemudian ada kreativitas dan menyimpulkan tentang poin-poin penting dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi. Kemudian kegiatan penutupnya ada 15 menit di mana peserta didik akan dirancang membuat resume atau creativity dengan membimbingan guru tentang poin. Sekian Ibu RPP yang saya bacakan tadi dari SMA 4 PGRI. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Saya tutup dengan para Santi.